Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah Kiai Marketing ya. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dwi Saputro ya. Ini video yang ketiga yang ngebahas tentang pinjol, baik yang legal maupun yang ilegal. Video yang ketiga ini saya khusus membahas bagaimana strategi Anda menghadapi debt collector yang datang ke rumah. Ya, bisa karena pinjol, bisa karena Anda mobilnya mau ditarik, bisa karena kartu kredit Anda macet, segala macam sama aja. Ya, intinya adalah ada debt collector yang mau datang ke rumah untuk mengambil atau mengintimidasi Anda dan berkeluarga. Oke teman-teman, yang pertama saya kasih kunciannya. Rumah adalah tempat domestik Anda. Ibaratnya kalau peperangan itu adalah ini lahan peperangan Anda. Siapapun yang menginjak rumah Anda, yang tidak sopan, yang tidak berbuat baik, yang berbuat onar, yang mengganggu Anda, maka disitulah Anda bisa menuntut dia. Karena itu adalah properti Anda. Bahkan orang untuk masuk ke rumah Anda saja melangkahkan kakinya dari teras Anda saja, itu harus mendapatkan izin Anda. Kalau tidak, dia kena pasal pidana masuk ke properti orang tanpa izin. Ingat ya, jadi kalau debt collector itu tidak Anda izinkan masuk, kemudian dia nyelonong, berarti dia sudah masuk ke properti orang lain tanpa izin. Dan itu ranahnya bukan perdata, tapi pidana. Nah, kalau teman-teman masalah hutang piutang ini hanya ranah perdata. Ranah perdata, bukan ranah pidana, kecuali Anda menggelapkan. Ya, Anda kredit mobil, kemudian mobilnya Anda gelapkan, nah itu pidana. Tapi kalau Anda kredit mobil, mobilnya masih ada, tapi Anda gagal bayar, itu hanya perdata. Ya, begitu juga Anda pinjol. Anda pinjam nggak bisa mengembalikan, itu hanya perdata. Tapi kalau Anda dimaki-maki di rumah Anda mungkin sampai mengalami trauma psikologis, anak Anda atau bayi Anda sampai nangis, kemudian Anda dirugikan secara moral dan imaterial, mungkin ada barang yang pecah, mungkin Anda ditampar atau apa, maka itu adalah pidana. Dan pidana itu lebih gede daripada perdata, lebih serius. Langsung bisa ditangkap, jeblosin ke penjara, minimal ke polsek, penjara polsek sementara sebelum ke pengadilan. Kalau perdata nggak bisa. Anda ngutang itu tidak bisa, kemudian dimasukkan bui, dilaporin polisi, langsung suruh nahan, nggak bisa. Tapi kalau Anda ditampar orang, hari itu juga, detik itu juga dia bisa langsung dikandangin di polsek. Oke ya, jadi yang pertama Anda harus yakin bahwa rumah Anda itu adalah lahan peperangan Anda dan Anda harus menang. Yang kedua, debt collector itu mentalnya ayam, chicken. Meskipun dia orangnya hitam, gede, segala macam, chicken bagi saya. Karena apa? Mereka tidak pernah datang sendiri. Ingat, minimal berdua. Berarti apa? Chicken, ya, ayam. Ya, nggak pernah mau berani satu lawan satu. Segede apapun badannya, tetap aja berdua. Nggak ada itu yang debt collector sendirian, itu nggak ada, jarang. Ya, berarti apa? Berarti Anda harus mentalnya lebih kuat. Mau itu orang hitam, mau orang putih, mau orang gede, mau orang kecil, tidak masalah. Ya, karena ini adalah hutang piutang perdata. Anda tinggal adu argumentasi, kata-kata, dan strateginya. Oke, saya kasih strateginya langsung. Ketika DC akan ke rumah Anda, bilang bahwa oke, siap, saya terima Anda di sini jam 10, misalkan hari Senin. Tidak usah keluarin kata maaf, tidak usah keluarin kata apa-apapun, tidak usah keluarin janji apapun. Biasanya mereka akan tanya, kamu pasti bayar apa enggak? Ya kamu datang ke sini aja. Nanti akan kita tahu apakah kita bayar apa enggak. Nah, seperti itu. Jangan kemudian janjiin
mau bayar tapi sampai sini tidak bayar. Nah itu jadi kita lemah. Ya, nggak usah janjiin apa-apa, udah datang aja mas, datang aja ke rumah saya ya. Nanti kita bicara di sini. Katanya kan memang mau datang kan. Nah malah ditekan seperti itu. Ditekan lagi. Ya kalau nggak Senin jam 10 ya paling lambat jam setengah 11 ya. Kalau nggak saya pergi loh. Saya cuma datang cuma khusus untuk nemuin Anda saja. Nah, bilang seperti itu. Nah, itu akan berbeda sekali nyalinya. Ya, tapi kita bernyali karena kita punya strategi. Yang pertama kita udah punya mindset tadi itu bahwa kita mau menjebak dia ke pidana bisa juga. Ya. Caranya seperti apa? Ya Anda panas-panasin ya. Kemudian yang kedua adalah Anda harus siapkan infrastrukturnya, pendukungnya apa? Yang pertama adalah rumah Anda kalau bisa pasangin CCTV. Ya, tepat misalkan di tempat pertemuan yang Anda akan lakukan, misalkan di ruang tamu. Kan sekarang banyak tuh CCTV yang murah cuma 200.000. Ya, pasang Anda. Tulisi di pintu masuk rumah Anda, entah itu di pintu depan atau di pagar, rumah ini diawasi CCTV. Nah, seperti itu. Biar dia ngeper. Ya. Biar dia tidak berbuat yang macam-macam. Karena dia tahu bahwa ini ada CCTV-nya dan direkam. Ya. Kalau bisa CCTV-nya sekalian dikasih rekamannya live di TV. Ya. Diletakkan di tempat di mana orang bisa lihat bahwa dia sedang direkam. Nah, itu langsung saya jamin mentalnya down. Ya. Mentalnya DC-nya down. Jadi kayak ayam yang kedinginan itu. Kutuk namanya, kutuk. Ya, nggak wani macam-macam karena ini lahan peperangan Anda. Ya. Dua, kalau Anda bagus lagi ini ada orang cerita sharing di salah satu grup, dia beli anjing yang gede. Nah, dia beli anjing yang gede, taruh depan. Ya, jadi DC-nya kalau macam-macam, dia akan takut sama anjingnya itu. Ya, ada yang sampai beli anjing 5, taruh depan. Kasih CCTV juga. Ya, itu akan membuat DC-nya ngeper. Ya, di situ. Lalu kemudian kalau memang saat itu Anda mau pelunasan, sebaiknya jangan pelunasan di situ. Ya. Tapi pelunasannya dengan pihak financing. Misalkan Anda kredit mobil ya sama Adira Life-nya gitu, sama Mega Life-nya gitu ya. Mega Insurance Auto atau Garda Auto atau apa ya. Langsung ke mereka. Bukan sama DC-DC ini. Ya. Bilang bahwa hari ini tidak punya uang. Bisa minggu depan. Kalau memang minggu depan Anda bisa, Anda rancang strateginya. Tapi saya minta diskon. Ya. Begitu juga kalau Anda pinjol juga seperti itu. Saya tidak mau bayar kalau dengan bunganya. Kata kuncinya itu. Saya hanya mau bayar pokoknya. Terima atau enggak. Kalau enggak ya enggak usah ke sini. Enggak akan saya bayar. Meskipun Anda pergi ke sini 100 kali, enggak akan saya bayar sepeser pun. Kalau mereka ngamuk, biarin aja ngamuk. Bahkan mereka kalau mau bawa RT dan RW saksi untuk mengintimidasi Anda, tetangga Anda, terima aja, jelasin aja bahwa saya punya hutang sama pinjol ini Pak RT dan teman-teman, tapi saya nggak mau bayar bunganya. Kalau mereka ikut campur tangan, gertak aja. RT emang tugasnya apa? Tugasnya nyuruh warganya bayar utang. Mana surat penugasannya seperti itu? Ya, saya jawab, saya jamin Pak RT-nya juga akan ngeper. Nggak ada tugas RT menyuruh warganya untuk membayar hutang pinjol, hutang kartu kredit, hutang tarik leasing, nggak ada. Yang ada dia hanya menyaksikan supaya tidak terjadi huru-hara saja. Ya. Nah, kalau misalkan debt kolektornya maksa lagi, oke, kalau Bapak tidak mau bayar,
Bapak akan saya laporkan ke Polsek, silahkan. Mau dilaporkan polisi, silahkan. Mau Polda, silahkan. Jenderal pun silahkan. Yang ada Anda yang malah di penjara nanti. Nah, Anda harus berani seperti itu. Ya, karena tidak ada yang namanya orang berhutang kemudian di penjara, itu nggak ada. Yang ada adalah penggelapan. Anda tidak menggelapkan uang kok, itu adalah hutang. Dan jelas namanya hutang, pinjaman online, bukan penggelapan online. Namanya pinjaman ya. Dan pinjamannya ini adalah yang luar biasa, dolimnya itu kebangetan. 7 hari bunganya 100% lebih. Itu luar biasa. Belum pernah terjadi di dalam dunia keuangan dan perbankan di Indonesia. Ya. Jadi Anda harus tatak, terutama suami sama istri sama anak ya. Udah dikasih tahu sebelumnya, di hari sebelumnya bakal ada debt collector datang, siap-siap, jangan nanti takut, atau ungsikan dulu anak-anaknya ya. Supaya tidak tahu kejadian itu ya. Atau kalau istrinya tidak tatak, tidak kuat, ya ungsikan saja juga. Anda hadapi sendiri aja. Ya. Laki-laki lawan laki-laki. Cuma perkataan kok, tidak mungkin dia akan menghajar Anda, nempeleng Anda, nggak ada. Kalau dia ngeluarin senjata tajam, langsung kena pasal senjata tajam. Kalau dia nampar Anda, langsung kena pasal kekerasan. Ya. Bahkan kalau Anda maki-maki dengan bahasanya kasar, Anda jadi stres, rekaman video itu tinggal Anda kasih aja ke Polsek atau Polres, beres, dia masuk langsung. Ya, jadi itu ya caranya menghadapi paradisi. Dan Anda tidak boleh lemah, tidak boleh pakai kata-kata maaf, sorry, tolong, beri pengertian segala macam, tidak usah. Ya, karena Anda ya pinjem kok, pinjem itu memberikan duit revenue kepada perusahaan yang namanya bank, yang namanya multifinance, yang namanya pinjol, itu pendapatannya dari Anda kok, yang pinjem-pinjem itu. Kalau Anda tidak pinjem, perusahaan itu juga bangkrut. Kalau Anda tidak bayar, dia juga tidak akan rugi. Karena apa? Karena semua pinjaman itu diasuransikan. Sehingga kalau Anda gagal bayar, maka asuransi akan bayarin pihak bank itu. Cuma memang klausulanya di reasuransi itu memang akan dibayarkan asuransi pinjamannya kalau sudah ditagih oleh debt collector berkali-kali tidak mau, baru kemudian akan diganti. Ya, Emang sebodoh itu bank ngasih uang tanpa jaminan kepada Anda, terus kemudian dia akan hilang duitnya? Tidak sebodoh itu orang bank itu. Orang bank itu pintar sekali. Ya. Jadi pinjaman Anda yang tanpa agunan, pinjol, kartu kredit, bahkan mobil, rumah, segala macam itu sudah diasuransikan. Sehingga apabila ada apa-apa, bank akan menerima penggantian dari pinjaman Anda yang tidak dibayar oleh perusahaan, namanya perusahaan reasuransi kredit. Ya. Itu bos. Ya, jadi nggak usah baper, nggak usah nangis-nangis, nggak usah stres, hadapi aja. Tenang aja ya, tenang aja, karena Anda hanya kasus perdata. Dan kalaupun Anda tidak bayar juga tidak apa-apa banknya. Banknya akan tetap tumbuh, akan sugih, akan tetap kaya. Bahkan mereka loh setiap tahun meningkatkan target kreditnya. Kalau tidak percaya, browsing aja. 2021 ini Bank BCA menargetkan peningkatan kredit sebanyak 6% lebih banyak daripada tahun 2020. Nah, kalau dia bisnisnya tidak bagus menjemin duit, apa iya dia naikin 6% target dari 2020? Kan enggak. Kalau
Kalau dia jelek ya pasti turunin kan. Bahkan kalau yang namanya kredit bank itu turun, itu banknya jadi miskin karena itu adalah pendapatannya dia. Begitu juga dengan pinjol ini. Pinjol ini mbok Anda tidak bayar, mbok 100 orang tidak bayar, 1000 orang tidak bayar pun loh, tetap tahun depan dia naikin target untuk dapat nasabahnya lebih banyak. Tetap itu. Ya. Jadi jangan takut, jangan berkecil hati. Anda pengutang itu adalah merupakan pahlawan. Bukan sesuatu yang hina. Anda malah pahlawan. Pahlawan buat banknya, buat pinjolnya, pahlawan buat banknya, buat negara kita. Ya, kalau nggak ada orang pinjem, ekonomi nggak bergerak juga sama. Ya, kayak sekarang ekonomi melambat karena apa? Yang pinjem duit sedikit, yang pinjem duit buat usaha, buat bikin properti segala macam sedikit. Akhirnya apa? Produk domestik bruto kita, PDB kita menurun. PDB menurun, daya beli menurun, ya. Jadi yang menggerakkan ekonomi itu adalah kredit Anda, utang-utang Anda itu. Jadi jangan hinakan para penghutang, wahai DC. Penghutang itu adalah pahlawan. Anda adalah pahlawan. Pahlawan devisanya Indonesia. Oke, sekian. Semoga Anda semangat, semoga Anda tidak takut lagi, dan Anda bisa mengatasi problem psikologis di dalam Anda berhutang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah, Kiai Marketing.